Yo guys, balik lagi sama Fendi, si cupu-cupu. Oke, kalian request HP Black Shark? Ini dia, gue beri kalian Black Shark 4 Pro. Dan sekalian nanti gue bakal bandingin tipis-tipis sama Red Magic 6 Pro gue ya. Kayaknya sih ini HP gaming termurah kalau dibandingin sama si Red Magic, terus ROG sama Lenovo Legion kali ya. Tapi kualitasnya gimana? Nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP ini punya 3 warna ya, ada plain black, magic black, sama magic silver. Dan untuk varian dan harganya sendiri dia ada 3, yaitu 8 plus 256GB seharga 8,85 juta. Dan 12 plus 256GB seharga 10 jutaan. Dan 16 plus 512GB seharga 11,7 juta rupiah. Ini harga resmi di Cina sana. Boxnya cukup standar, ada logo S dengan pola X di depannya. Di sampingnya ada V, apa ya maksudnya? Dan tulisan Black Shark dan Hi-Res. Dan di bawah ada informasi tentang HP-nya itu sendiri. Langsung aja kita buka plastik luarnya. Pas dibuka ada box dengan lambang ikan hiu dan tulisan-tulisan gak jelas gitu deh. Yang di dalamnya ada SIM ejector, buku-buku manual, dan casingnya. Casingnya nggak terlalu elastis ya, mirip kayak penggaris mika gitu bahannya. Terus lanjut ada kertas yang isinya spek HP ini. Lalu HP-nya dan dapat stiker juga loh. Di dalamnya ada kabel USB Type-A ke Type-C dan chargeran dia yang 120 watt. Yaudah langsung aja kita keletekin plastiknya. Saat dinyalain kita udah disambut oleh Joy UI 12.5 berbasis Android 11. Dan sisa storage-nya itu adalah 33GB dari 256 untuk varian gua ini. Untuk skor Antutunya cukup gede ya, yaitu 840.000. Dan kalau dibandingin sama Red Magic 6 Pro dapat 830 ribuan. Dan ingat ya, ini Antutu versi 9. Sedangkan Geekbench-nya juga lebih tinggi tipis untuk Black Shark. Beda sekitar 50 poin aja. Hasil dari 3D Max juga lebih tinggi loh dengan skor 5810 dan 34,8 fps. HP ini cukup low profile, desain belakangnya itu agak polos, tapi sebenarnya samar-samar masih kelihatan logo S dan pola X-nya gitu di belakangnya. Dengan 3 kamera berjejer beserta flashnya. Terus dia matte finish juga, jadi susah nempel sidik jari. Oh ya, yang namanya HP gaming kalau tanpa lampu penghibur sih kurang lengkap dong. Dan di sini dia punya satu lampu penghibur bentuk segitiga di belakang. Jadi ingat segitiga pengaman nih kalau mobil kalian mogok. Untuk sisi depannya punya layar 6,67 inch dengan dot display. Nah, bezelnya itu kalau dibandingin sama Red Magic cukup tipis ya, terlebih untuk bezel atas sama bawahnya. Untuk perlindungan kacanya itu gue nggak dapat info apa-apa ya di sini. Dan framenya aluminium. Di sebelah atas HP ini ada speaker dan mic. Di sebelah kiri ada slot SIM card yang dual SIM. Nggak bisa tambah storage ya, sama ada volume button. Di bawah ada mic, headphone jack, Type-C port, sama speaker. Nah, bagian kanannya sini nih yang menarik. Di tengah ada power button yang merangkap sama fingerprint sensor. Dan samping kanan kiri itu namanya magnetic pop-up trigger. Yang bisa nongol ke atas gitu. Kalian tinggal geser ke samping slidernya, terus keluar deh tombolnya. Kalau mau masukin ya tinggal geser ke arah baliknya aja. Terus nggak cuma buat gaming, tombol ini bisa dipakai buat shortcut untuk hal-hal lainnya ya. Kayak misalnya nih untuk kamera bisa dipakai buat zoom in sama zoom out. Dan HP ini punya berat 220 gram dengan tebal 9,9 mm. Kalau dibanding sama Red Magic, dia ini lebih panjang dan lebar. Jadi si Black Shark ini termasuk ramping. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya. Mulai dari displaynya yang punya ukuran 6,67 inch dot display. Terus E4 AMOLED dengan Full HD Plus 144Hz refresh rate. Touch samplingnya itu yang wah nih, 720Hz loh. Habis itu tingkat kecerahan maksimumnya itu 1300 nits dan dia ada HDR10+. Untuk performance-nya dia standar flagship ya, punya Snapdragon 888, Adreno 660, dan LPDDR5. Untuk storage-nya, wah nih, dia itu punya UFS 3.1 plus SSD Disk Array System. Wah, penasaran dong gua. Jadi di sini langsung gua tes aja pakai Androbench tes baca tulis singkat storage-nya dan dibandingin sama Red Magic 6 Pro. Hasilnya cukup kelihatan beda jauh, apalagi sequential read-nya. Bedanya sequential read itu baca di disk yang sama, sedangkan yang random itu dia acak. Buat yang gak nyambung, tenang, gue juga sama, cuman belaga ngerti doang. Ini emang udah terlalu detail sih.
Intinya kalau kalian lihat angkanya yang semakin gede, semakin bagus deh. Terakhir untuk coolingnya itu dia punya 2 layer ya, jadi kayak sandwich gitu, yang mana kayak SoC dan komponen-komponen lainnya itu diapit sama 2 layer pendinginnya. Baterainya punya kapasitas 4500 mAh yang support fast charging 120 watt, yang diklaim sama mereka sampai 50% itu dalam waktu 5 menit dan 100% dalam waktu kurang dari 15 menit. Wow. Untuk kamera belakangnya mereka punya 3 ya, yaitu 64 megapiksel wide dengan sensor IMX868. Habis itu ada 8 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel makro. Terus di depannya punya kamera 20 megapiksel. Untuk spek lainnya itu dia udah dual speaker plus DTS X Ultra. Udah itu dia HP 5G, NFC juga ada, dan dia nggak ada IP certification. Untuk fingerprintnya gue coba cukup cepat ya. Dan speakernya serius, cakep deh ini. Nggak salah loh, dia dapat peringkat pertama di DxOMark untuk sekarang. Di sini gue coba bandingin 165 Hz-nya si Red Magic lawan 144 Hz-nya Black Shark. Dan kalau kita lambatin gini sih lumayan kelihatan ya. Tapi ya kalau dilambatin, sebenarnya kalau enggak ya nggak terlalu kelihatan juga sih, sama-sama mulus. Terus di sini nggak kalah menarik, gue aduin touch samplingnya Black Shark yang 720 Hz lawan Red Magic 6 Pro gue yang 500 Hz. Dan ini dia hasilnya, sampai gue mesti lambatin videonya 5% baru kelihatan bedanya. Di sini gue mau buktiin tes charging 120 wattnya antara si Black Shark sama Red Magic ini. Jadi kedua HP sama-sama di 1% dan langsung aja gue charge. Sebagai informasi, kedua HP ini sama-sama punya kapasitas 4500 mAh. Red Magic sendiri diklaim bisa penuh dalam 17 menit, sedangkan Black Shark cuma 15 menit. Dan kalau dilihat di sini, Black Shark bisa penuh dalam waktu 15 menit 50-an detik ya. Sedangkan Red Magic masih 94% di sini. Dan akhirnya Red Magic bisa penuh di sekitar menit ke-19. Overall bisa ngecas HP sampai penuh dalam waktu belasan menit doang sih sesuatu banget. Untuk lampu penghiburnya, kalian bisa set di apps Light Effect. Ada macam-macam, saat telepon, notifikasi, layar nyala, charging, dan lain-lainnya. Untuk polanya ada default, shine, steady on, quiet breathe. Dan kalian bisa bikin sendiri juga loh di menu plus ini. Aplikasi gaming di HP ini namanya Shark Space. Mode-modenya standar, salah satunya itu adalah pengaturan trigger button. Sama kayak si Red Magic, kalian set dulu saat pencet yang kiri atau kanan, kalian mau di-touch ke bagian mana di layarnya. A untuk tombol kiri dan B untuk tombol kanan. Habis itu beres deh, kalian bisa pakai telunjuk kalian buat pencet di bagian yang udah kalian set barusan. Ada lagi yang namanya fitur Magic Press. Jadi dia bisa detect seberapa besar tekanan kita pencet layarnya. Cara pakainya mirip-mirip, kalian tinggal tentuin seberapa kuat tekanannya dan mau di-touch di bagian mana di layarnya. Untuk performance mode-nya sendiri dia ada 3, yaitu Balance, Solar Core, sama Ludicrous. Terus kalau kalian mau pakai 720 Hz-nya, mesti diaktifin dulu di sini. Sisanya biasa ya, kalian bisa set kursor buat game shooting, ada makro, block message, ataupun call. Terus tampilin informasi kayak suhu baterai, CPU, frame rate, dan konsumsi daya. Sama terakhir gue demen dengan animasinya saat tutup aplikasi Shark Space ini. Kalian tinggal tahan 1 detik di tombol kanan atas. Lanjut ke gaming, ini bakal seru nih. Jadi gue jalanin Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60 fps. Suhu baterai pas gue mulai ada di 34 derajat. Dan gue main selama setengah jaman lebih. Masih cukup stabil dengan peningkatan suhu baterai di sekitar 41 derajat. Di tangan berasa panas aja, nggak pakai banget. Frame drop ada, tapi nggak sampai yang mengganggu gitu. Kalau ketemu musuh banyak, kadang bisa turun maksimal 30-an fps. Cuman rata-rata dapat di 50 fps. Tapi jangan seneng dulu, ini gue mainin di ruangan yang ber-AC ya. Dan karena gue penasaran, gue coba lagi di ruangan yang gak ber-AC selama 15 menitan gitu. Suhu baterainya bisa naik jadi 49 derajat loh. Udah gak enak banget dipegang HP-nya. Tapi sebenarnya frame rate-nya masih terhitung oke di sekitaran 40-50-an fps.
Main pun masih nyaman dari sisi grafik, tapi dari sisi panasnya aduh nggak banget deh. Lanjut ke gaming PUBG, sebenarnya ya nggak ada apa-apanya lah ya kalau dibanding sama Genshin Impact. Tapi ada beberapa yang pengen gue share di sini, yaitu untuk settingannya dia itu dapat Ultra HD Ultra, HDR Extreme sampai Smooth Extreme, belum dapat yang 90 FPS. Dan satu lagi, gue berasa pakai tombol trigger ini lebih enak ya dibanding yang punya Red Magic. Karena kalian bener-bener ngeklik tombolnya ya dibanding sama Red Magic yang sentuh gitu. Karena kalau sistem klik gini, jari kalian kan bisa istirahat nempel di sini. Dan kalau emang mau dipakai, baru tinggal diklik doang. Sedangkan untuk yang Red Magic, untuk yang touch-nya itu, jari kalian mesti diangkat. Dan bener-bener saat kalau mau dipakai, baru di touch di sini. Gimana? Kebayang nggak? Untuk kamera apps-nya standar ada Pro Mode, tapi nggak bisa shoot in RAW. Terus video, foto, portrait, sama more. Untuk resolusinya mentok di 4K 60 fps di kamera belakang dan 1080p 30 fps di kamera depan. Langsung aja gue kasih lihat singkat untuk hasil foto dan videonya. Yo guys, ini hasil video dari kamera depan Black Shark 4 Pro ya, 1080p 30 fps. Gimana menurut kalian? Wah, tapi backgroundnya putih semua nih. Ini 1080p 30 fps kamera belakang. Gimana? Coba gua bikin lari dikit ya. 1, 2, 3. Kayaknya cukup stabil nih. Sekarang 60 fps ya, 1080p. Ada pohon. Wih, kayaknya oke sih. Dan terakhir ini adalah 4K 30 fps kamera belakang. Gua coba bikin lari dikit. 1, 2, 3. Gimana menurut kalian HP ini guys? Menurut gua sih dari sisi desain gak kelihatan kayak HP gaming ya. Tapi gue yakin kok banyak juga dari kalian pasti demen dengan desain yang kayak gini. Habis itu speakernya, wah cihuy banget sih kalau gue bilang. Dan juga dia punya magnetic pop-up triggernya yang mana favorit gue nih. Habis itu terakhir dia punya Magic Press yang mana udah kayak 3D touch-nya di iPhone dulu. Gue cuma bisa bilang HP gaming ini sih patut dipertimbangkan ya buat kalian. Apalagi udah bau-bau Xiaomi nih. Pasti harganya lebih murah di kelasnya dan speknya gak kaleng-kaleng. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Gue jujur senang banget ya bisa menambah pengetahuan baru dan share ini semua ke kalian. Jadi semoga kalian ngerasa hal yang sama ya. Terakhir gue gak minta banyak, cukup bantuin gue buat like video ini ya. Dan kalau kalian bisa share, waduh gue lebih seneng lagi. Terus buat kalian yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe ya, biar gue makin semangat bikin konten-konten yang cihuy buat kalian. Oh ya, kasih tau lagi apa yang kalian mau lihat dari HP ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, yang namanya Happy